Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak teman-teman, ya sahabat semua yang kirim link video untuk saya tanggapi. Sebenarnya saya itu lihat ya, banyak video. Saya coba review video-video yang dikirimkan itu. Itu mereka, para pengkhotbah itu bicara itu tidak pakai ayat firman Tuhan, tidak ada pakai dasar sama sekali. Sebenarnya secara kasat mata itu sudah saya tahu itu udah pasti sesat gitu loh. Karena tidak ada rujukan, tidak ada ayat sama sekali di dalam Alkitab yang bisa memberikan sebuah dasar bahwa kita harus percaya. Nah, kali ini coba kita lihat ini video, lucu sekali ini. Satu orang ibu-ibu, ini khotbah, ini namanya kalau nggak salah Iin Cipto ini, Evangelis Iin Cipto. Ini sebenarnya udah salah kalau perempuan itu khotbah di depan umum, apalagi jadi pendeta, jadi pastor, itu salah. Dalam Alkitab itu syarat seorang penilik jemaat penatua itu tidak ada dan tidak boleh perempuan. Pastor itu ya, gembala itu laki-laki semua. Syarat seorang ya, penilik jemaat adalah kepala keluarga yang baik. Suami dari satu istri. Berarti kan laki-laki, suami dari satu istri. Dua istri tidak boleh. Tidak punya istri tidak boleh. Makanya Rasul Paulus itu bukan gembala. Dia itu rasul. Dia tidak menggembalakan jemaat. Nah, ini perempuan-perempuan yang seperti ini ya, sudah melanggar firman Tuhan, berkoar-koar menyesatkan. Wah, ini pasti benar-benar besar nanti hukumannya ini oleh Tuhan ini. Benar-benar habis dia nanti di neraka ini. Ya, model seperti ini. Nah, saya tanggapi sebelumnya, tapi kita lihat videonya. Terjadi di tempat lain ya. Tetapi ini yang iblis rencanakan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan saya berdoa pada waktu saudara melihatnya, saudara menahan, tapi sekaligus saudara berjaga. Supaya itu jangan terjadi di daerah kita. Ada begitu banyak orang yang masih tidak peduli. Saudara, pada waktu India 100.000 saudara dalam satu hari mati. Saudara, mungkin kita masih... Ini dia bicara mengenai COVID ya. Nanti kita akan lihat lanjut. Dia bicara mengenai COVID katanya. Bahwa dia tidak perlu vaksin, tidak ada gunanya vaksin. Anda lihat nih. Bagaimana ini pembodohan? Si berkata, India jauh. Itu virus sudah masuk ke Indonesia. Saudara cek di berita. Saudara, dan virus yang baru ini, saudara nggak peduli sudah divaksin. Saudara, tidak ada, saudara, gunanya vaksin. Nah, lihat, tidak ada gunanya vaksin. Ini udah sesat. Gitu loh. Menyebarkan sebuah berita, informasi yang sesat. Saya tidak tahu di mana di akal sehatnya. Jadi kalau dia sakit, dia tuh tidak ke dokter kalau gitu. Dia berdoa saja. Pakai minyak urapan atau apa gitu. Kita percaya ilmu kedokteran dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memimpin orang-orang yang sekolah tinggi mengadakan riset, teknologi, ya, sehingga menghasilkan obat-obatan yang bisa menangkal virus, membunuh bakteri. Maka itu kalau saya sakit, saya berusaha minum obat. Sambil kemudian berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya melalui obat itu, Tuhan akan menyembuhkan saya. Tidak ada akal sehat kalau sudah begini. Coba dengar lagi. Virus yang baru ini. Saudara, dan dalam satu malam, kalau saudara kena bisa langsung meninggal. Mungkin saudara berkata, terus apa yang harus kita buat? Takut? Bukan. Tapi ada kuasa di dalam hidup saudara. Ada roh Allah yang lebih besar dari apapun juga. Ada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi apakah itu saudara aktifkan atau tidak? Nah, ini salah lagi. Dia mengatakan bahwa di dalam kita ada roh Allah kuasa yang besar. Tidak pernah di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa kita itu ya sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus, lalu tidak bisa sakit lagi secara jasmani. Karena Rasul Paulus sendiri pun sakit, dia berdoa minta
Tuhan sembuhkan sampai 3 kali, Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Semua orang yang ada di dalam daging ini pasti sakit. Roh Kudus yang berikan Tuhan kepada kita dalam hati kita itu bukan untuk menghilangkan virus, bukan untuk menangkal sakit, tapi untuk memateraikan kita sebagai anak-anaknya. Dan kemudian kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan kuasa untuk seperti Yesus. Ini jangan salah. Kemudian dia bilang tadi, mengaktifkan. Berarti kita yang mengaktifkan. Loh, berarti kita yang mengontrol Roh Kudus dong. Kita yang mengontrol kuasa Tuhan dong. Kita yang aktifkan. Padahal, yang memberikan kita kekuatan itu justru yang mengontrol hidup kita. Itu kita diberikan kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Roh Kudus agar Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Dengan cara apa? Ketika kita memberi diri membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka segala tingkah laku kita, pikiran kita dicerahkan oleh Roh Kudus. Diterangi hati kita, sehingga kita melakukan sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana kita mengaktifkan kuasa roh? Coba didengar lagi. Saya baru bertemu dengan seorang dokter, saudara. Ya bertemu dokter. Dokter ini, saudara, menjadi dokter unggulan di 4 rumah sakit. Saudara, dan dokter ini cerita dengan saya. Dia berkata, Bu, Tuhan kita itu ajaib. Saudara, saya tidak menyebut nama supaya dia tidak kena masalah. Tetapi sejak saudara 2020, karena dia ahli jantung dan ahli paru-paru, maka dia menangani COVID setiap hari. Dan ini ceritanya, saudara. Saudara, dia hari itu, saudara lagi ngerokok, bayangin. Dia dokter, dia lihat mujizat ya. Bayangkan, hari dokter, dia ini bilang tadi cerita dokter kan. Jantung di 4 rumah sakit. Dia lihat mujizat, dia merokok. Orang yang kalau masih merokok itu belum bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh, saya kasih tahu. Orang yang ikut Yesus sungguh-sungguh, dia ada meninggalkan dosa. Dia hidup benar. Bukan hidup di bawah kecanduan rokok, di bawah hamba rokok. Ini tidak benar. Orang Kristen yang lahir baru, dia pasti takut berbuat dosa. Dia pasti takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mabuk, minum minuman keras, diperhamba oleh rokok, gaya hidup duniawi. Bagaimana? Dia bilang, dokter, dokter kesehatan saja sudah tidak setuju merokok, itu tidak benar gitu loh. Dia kenal bingung. Tuhan, tapi dia masih ngerokok, masih begitulah menyenangi banyak dunia. Saudara, dan hari itu dia sedang ngerokok. Tiba-tiba saudara dia dengar air terjun. Dia cari air terjun, dia bilang ada apa ini? Dan tiba-tiba dia dengar suara Tuhan sangat jelas. Saudara, itu awal COVID. Tuhan bilang begini, mulai hari ini hiduplah seperti tinggal 1 hari engkau hidup. Tuhan bilang, ikut aku dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan main-main. Karena engkau harus berdiri di antara hidup dan yang mati. Saudara, hari itu dia tidak mengerti kenapa dia harus seperti itu. Tapi Tuhan mulai ngomong dengan sangat ngeri, saudara. Tuhan ngomong begini. Tuhan tahu dari mana? Bagaimana dia bisa tahu itu? Tuhan yang ngomong, gimana sih suaranya? Ini bangun sebuah cerita, dongeng tahyul-tahyul. Tuhan ngomong, bagaimana? Kalau seseorang itu tiba-tiba dia teringat akan firman Tuhan, dia merasa bersalah, dia mendengar Injil, dia membaca firman, kemudian hatinya merasa ini salah dia harus bertobat pada Yesus Kristus. Itu namanya Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya, mengingatkannya, menginsafkannya akan dosa, penghakiman dan kebenaran. Bagaimana Tuhan berbicara kepadanya? Kalau berbicara itu seperti saya sekarang berbicara sama kamu misalnya gitu. Itu berbicara sembarangan ini. Setiap hari berbahasa roh 7 jam. Sampai dia bilang 7 jam. Setiap hari berbahasa roh 7 jam. Paulus saja nasihatkan. Ini di dalam Alkitab saya kasih tahu nih mengenai bahasa roh. Aduh, tak ampun, saya kadang
Nggak ada dicerita seperti itu di dalam Alkitab, model-model yang seperti ini gitu loh. Ya. Tapi mereka sengaja membangun cerita-cerita ini. Karena itu, lihat, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Karunia bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Oke. Kemudian Paulus bilang di ayat ke-27 nih. 7. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain menafsirkannya. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata sendiri kepada Allah. Di dalam gereja didengungkan supaya bahasa rohnya kayak lebah itu, semuanya ributnya minta ampun, tidak dengar lagi apa jelasnya apa. Tidak ada yang menafsirkan. Rasul Paulus bilang apa? Sebanyak-banyaknya 3 orang dan harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, diam saja, tidak usah ngomong. Bagaimana pengajar-pengajar seperti ini ya? Asal ceplas-ceplos tapi tidak ada dasar Alkitabnya. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan, ya, dia lebih baik suka dengan berbicara yang kata-kata yang jelas daripada dengan 1000 kata-kata berbahasa roh. Itu katanya itu sebenarnya bahasa aslinya glossolalia, itu adalah bahasa lidah. Tidak ada hubungannya dengan 7 jam yang kita bahasa lidah itu bukan kita yang mau, tetapi Tuhan kasih karunia tiba-tiba. Bukan kita set, oh saya mau berbahasa roh 7 jam. Saya nanti mimpin kebaktian, saya mau pakai bahasa roh. Yang sikaraba. Itu kesurupan. Itu bahasa iblis. Dengarkan aja. Berarti saya di kantor dimanapun harus bahasa roh. Tuhan bilang seminggu harus puasa 3 kali. Dan nanti engkau akan lihat. Nah, Tuhan bilang seminggu puasa 3 kali. Nih, di dalam Alkitab, ya, di mana disuruh kita itu harus berpuasa? Di mana? Apakah berpuasa itu supaya untuk nambah kekuatan apa ya? Kekuatan supaya lebih khasiat gitu, lebih hebat gitu kuasanya. Nggak ada penjelasan di dalam Alkitab seperti itu. Kepuasa itu tambah tenaga, tambah kuat, itu kuasa. Nggak ada. Coba deh. Saudara, beberapa bulan kemudian COVID meledak. Saudara, dan pada waktu itu meledak semuanya. Saudara, dia tiap hari berhubungan dengan mereka. Saudara, tapi dia setiap kali dites, tidak pernah 1 kali pun reaktif. Reaktif aja enggak, saudara. Saudara, kenapa? Dan dia bilang, semua orang tanya sama saya, dok, resepnya apa? Dia bilang, bahasa roh 7 jam sehari. Bodoh kan, ini penyesatan. Resep supaya Anda ditular oleh COVID, bahasa roh 7 jam. Itu dokter pun goblok, saya kasih tahu. Enggak disebutkan namanya aja. Udah sesat, enggak sesuai firman Tuhan. Ya. Supaya enggak ketular COVID itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, pakai sabun, apa segala macam. Ya. Kalau jadi dokter pakai APBD. Masa, oh, saya enggak akan ketular, saya udah bisa pakai itu bahasa roh 7 jam tiap hari, enggak apa-apa. Ada gila kamu. Konyol, enggak ada di Alkitab seperti itu. Saudara, kami sampai ketawa. Karena di tempat kami ada Ibu Deborah Puji, yaitu pendoa kami. Saudara, Tuhan itu sudah bilang sama dia, dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Nah, ini lebih lagi bahwa lagi. untuk berdiri dan menjaga Indonesia, saudara, dia harus 3 jam sehari berbahasa roh. Dan dia lakukan itu, saudara. Ini penyesatan, seorang yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada dasar sama sekali di dalam Alkitab. Tapi dia sembarangan ngomong. 7 jam bisa berbahasa roh, 3 jam untuk menjaga bangsa ini. Kalau begitu, semua kita orang Kristen mau jaga bangsa ini tiap hari 3 jam bahasa. Kalau begitu ikut nasihat dia 7 jam kamu
berbahasa supaya tidak tertular COVID. Betapa konyolnya penyesatan yang seperti ini. Mengapa masih banyak orang bodoh yang mau dengar dia? Bertobatlah hui, kalian hui, bertobat. Percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu juru selamat dan Alkitab sebagai satu firman Tuhan. Cek pengajaran apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau Anda terus memalingkan telingamu kepada dongeng-dongeng emak-emak tua seperti ini, maka engkau pasti akan binasa dan sesat, mati masuk neraka. Saya ingatkan kepada Anda, kembalilah kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, agar engkau selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada pengajaran bahasa roh itu bisa nangkal COVID dan segalanya. Itu bahaya penyesatan. Bertobatlah engkau. Percayalah kepada Alkitab sebagai satu firman Tuhan menjadi dasar. Jadikan Alkitab sebagai dasar pondasi imanmu. Jadikan Yesus Kristus sebagai satu-satu juru selamatmu. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan, untuk memelihara imunitas tubuh kita, makan makanan yang bergizi, makan buah, minum susu, olahraga yang baik, jemur, berinteraksi dengan orang, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang bersih, jangan kontak, usahakan. Banyak berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan anugerahnya, pimpin hidup saya, beri saya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, untuk memuliakan namanya. Itu cara yang benar. Saya sendiri kena COVID, hampir mati juga. Tapi saya terbaringnya di rumah, satu keluarga. Tidak ada ke rumah sakit. Tidak ada pakai minuman dokter. Kenapa? Karena rumah sakit penuh. Dan biaya besar. Ke rumah sakit saya pikir. Ya sudahlah, di rumah kita berdoa. Kita makan makanan yang sehat. Buah-buahan, nanas, paya, buat ramuan tradisional. Daun serai, jahe, kunyit, daun pepaya di blender, diminum tiap hari. Puji Tuhan, sehat sambil berdoa karena anugerahnya. Walaupun teman-teman saya yang lain banyak meninggal. Bahkan ada pendeta udah banyak yang meninggal. Apakah mereka tidak bahasa roh? Justru mereka pintar-pintar bahasa roh yang ngajarin. Mati semua. Jadi sahabatku dimanapun udah berada, beriman harus disertai dengan akal sehat. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan itu pakai akal budi, bukan pakai seperti kita percaya kepada dukun mistik nggak pakai akal budi. Hati-hati yang kau tertipu. Waspadalah. Di akhir zaman ini terlalu banyak penyesatan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.